Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang mengerti, dan tolong kami, jadikan kami pribadi yang dengar-dengaran dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 24 ayat 42 sampai 49. Tertulis demikian. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian sabda firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid berada dalam keadaan bingung dan kecewa saat Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Harapan mereka lenyap terhadap Tuhan Yesus. Mereka menjadi ragu akan inkarnasi dan statusnya sebagai Tuhan dan Mesias. Berbagai pertanyaan dan keraguan muncul dalam pikiran mereka. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka juga masih belum mengerti dan bingung dengan apa yang terjadi, karena semuanya masih belum jelas bagi mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus selama 40 hari secara berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya dan kepada banyak orang lain yang adalah pengikut-Nya untuk menyatakan bahwa Dia hidup dan untuk menghilangkan keraguan mereka terhadap-Nya. Ia menampakkan diri bukan dalam wujud roh, tapi dalam wujud tubuh daging yang adalah tubuh kebangkitan. Dalam perikop ini, kita membaca bagaimana murid-murid mengira yang datang kepada mereka adalah hantu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia bukan hantu, tapi benar-benar adalah Yesus yang telah bangkit, yang memiliki tubuh daging. Dan ia menunjukkan bahwa dirinya dapat disentuh secara fisik. Saudara yang dikasih Tuhan, maksud dari penampakan Tuhan Yesus adalah untuk menunjukkan bahwa Dia benar-benar hidup, dan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar Tuhan dan Mesias. Tuhan Yesus mengingatkan para murid akan nubuatan para nabi tentang Mesias, dan itu telah tergenapi di dalam Dia. Makna penampakan Tuhan Yesus bagi para murid sangat berarti, karena hal itu, yang pertama, menguatkan hati para murid yang tadinya kehilangan harapan dan kecewa, menjadi kembali bersemangat dan bersukacita. Yang kedua, membuat mereka benar-benar yakin tentang ketuhanan Yesus. Mereka yang tadinya ragu akan inkarnasi Tuhan Yesus dan akan kemesiasannya, menjadi sungguh-sungguh yakin dan percaya. Yang ketiga, menyadarkan mereka akan kasih, perhatian, dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Para murid menyadari bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka,
tapi peduli dan mengasihi serta memperlengkapi mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna penampakan Tuhan Yesus bagi para murid adalah juga merupakan makna bagi kita semua. Penampakan Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup dan berkuasa. Jangan kita ragu-ragu, saudara, akan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Mesias dan Juru Selamat. Mari jadi saksinya yang melayani dalam sukacita, dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Engkau telah bangkit dari kematian dan Engkau telah mengalahkan maut. Kebenaran firman-Mu ini memberikan kami kekuatan, seperti halnya kepada para murid. Maka kami pun ya Tuhan mengalami kekuatan dari peristiwa penampakan yang Engkau kerjakan. Engkau menguatkan hati kami dan memberikan kami keyakinan yang pasti bahwa Engkau adalah Tuhan dan Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kasih-Mu, kepedulian-Mu dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memiliki Tuhan Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi, yang berkorban bagi kami, dan yang bangkit dan yang hidup, berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau mengerjakan pertolongan dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dan berikan kekuatan serta jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.